الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kesempatan hidup kepada kita semua sehingga kita telah sampai di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah ini. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita telah sampai di bulan Rajab, kita telah sampai di bulan Sya'ban. Kita masih ingat doa yang diajarkan oleh para ulama kita tentang bagaimana kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan hidup kepada kami sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami hingga sampai ke bulan Ramadan. Ini artinya para sahabat Nabi, para ulama ingin sekali hidup di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu penuh keberkatan hidup dan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka untuk kita memperoleh apa yang kita telah sebutkan itu, marilah kita belajar lebih dahulu apa rukun, apa syarat bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah puasa. Bukan sekedar ikut-ikutan orang berpuasa kita juga berpuasa. Kita harus tahu apa rukunnya. Di antaranya adalah berniat di malam hari setiap bulan, malam hari Ramadan. Kedua, kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, juga berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kita harus tahu bahwa roh dari Ramadan itu adalah menahan diri untuk tidak mengerjakan, tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Juga kita menahan diri untuk tidak mencaci maki orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kita harus sabar kalau ada orang yang mencaci kita. Terpaksa kita mengatakan, wahai saudaraku, aku sedang berpuasa.
berarti kita menahan diri untuk tidak membalas cacian dia. Allahumma inni shaim, saya sedang berpuasa. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan juga menjadi ajaran kepada kita semua sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kita menahan untuk tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami isteri, juga harus kita tahan kalau ada orang yang mencaci kita. Kita sanggup menahannya. Ini berat. Biasanya kita kalau sudah dijual, kita membeli. Kalau dia mencaci kita, kita juga akan membalas cacian tersebut. Khusus di bulan Ramadan, kita diminta untuk dilatih agar kita dapat menahan diri di saat orang lain mencaci kita. Jadi bulan Ramadan itu adalah latihan batin kepada kita untuk menggapai apa yang dimaksud dengan darajat taqwa, la'allakum tattaqun. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan kepada hadirin hadirat yang mendengarnya. Sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita membahas beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada surat Ibrahim. Sebelumnya kita telah mempelajari bersama surat Ar-Ra'd yang jumlah ayatnya 43 ayat. Sekarang sampailah kepada surat Ibrahim sesudah surat Ar-Ra'd. Surat Ibrahim sebuah surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 52 ayat. Kalau Ar-Ra'd itu 43 ayat. Yang menentukan di mana letak ayat, berapa jumlah ayat, itu semuanya ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin lagi mengedit Al-Quran, karena dia adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dari surat Ibrahim 52 ayat, dan semua ayat itu turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Sementara ayat yang turun sesudah Nabi hijrah itu diberi nama dengan Madaniyah. Sementara ayat yang turun sebelum hijrah seperti surat Ibrahim ini diberi nama dengan Makkiyah. Walaupun ada para ulama yang mengatakan ada beberapa ayat dari surat Ibrahim ini turun di Madinah, mayoritas ulama mengatakan semuanya turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perbedaan yang terjadi itu tidak membawa kepada keimanan kita bahwa ayat itu turun di Mekah, bahwa ayat itu turun di Madinah, tidak. Tetapi para ulama memperhatikan dalam soal-soal hukum. Kalau ada ayat yang turun di Mekah, kemudian turun ayat lain di Madinah, maka hukum yang dipergunakan adalah hukum ayat yang turun di Madinah. Itu nanti bisa kita dengar dari ceramah-ceramah di saat masail fiqhiyah atau masalah-masalah fikih. Di situ akan dijelaskan tentang apa yang saya sebutkan tadi.
Dalam surat ini ayatnya itu bersambung. Bersambung artinya episode-episodenya, bahagian ceritanya itu tersambung. Ini pertanda ayat ini turun sekaligus. Berbeda dengan surat-surat yang lain, sedang membicarakan sesuatu kemudian berpindah kepada pembicaraan yang lain. Itu boleh jadi ayat itu bukan turun sekaligus. Sementara surat Ibrahim turun secara total sekaligus. Keterkaitannya atau munasabahnya dengan ayat-ayat sebelumnya dengan surat Ar-Ra'du. Apa hubungan surat Ar-Ra'du dengan surat Ibrahim? Para ahli menulis hubungannya adalah bila dalam surat Ar-Ra'd Allah menjelaskan bahawa Quran itu turun sebagai hukum, sebagai ketentuan hukum yang ditulis atau dibaca dengan bahasa Arab. Apa hikmahnya? Hikmahnya nanti akan kita baca dalam surat Ibrahim. Jadi secara global disebutkan dalam surat Ar-Ra'du bahawa Al-Quran itu mengandung hukum, ketentuan hukum, dan dia ditulis atau dibaca dengan bahasa Arab. Maka apa hikmahnya akan kita peroleh dalam surat Ibrahim ini. Kedua, kalau dalam surat Ar-Ra'du Allah menyatakan mukjizat itu baru ada kalau ada izin Allah. Kemudian hal itu ditegaskan lagi dalam ayat ini. Mukjizat itu datang seizin Allah, bukan sekehendak para rasul. Itulah sebabnya kalau ada para rasul yang diminta untuk mendatangkan mukjizat, turunkan ini, turunkan itu dan sebagainya, semuanya Rasulullah, para rasul tidak menjawab, ya akan saya kerjakan. Dia menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya mukjizat itu datang ketika Rasulullah dan para sahabatnya berada dalam keadaan yang sudah sangat-sangat kepepet. Persis seperti Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Mereka berada di dekat Laut Merah, di depan laut, di belakang Fir'aun. Tidak ada yang melepaskan kecuali Allah. Terjadilah mukjizat di saat itu. Nabi Muhammad ketika beliau dijaga, dikepung oleh pemuda-pemuda Arab dari berbagai suku, datang mukjizat. Rasul melempar dengan pasir, mereka tidak dapat melihat Rasul pergi, mereka tidak tahu kemana Rasul pergi. Ketiga, dalam ayat Ar-Ra'd, dalam surat Ar-Ra'du disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dijelaskan, diceritakan bagaimana bentuk-bentuk tawakal yang dilaksanakan oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya nomor 4, surat ini menjelaskan adanya perbedaan antara al-haq dengan al-batil. Yang hak itu hak, yang batil tetap batil. Ada beda antara hak dengan batil. Antara perdagangan dengan riba itu pasti ada bedanya. Tidak boleh disamakan perdagangan itu sama dengan riba, atau riba itu sama dengan perniagaan biasa. Tidak. Kemudian dalam surat Ar-Ra'du dijelaskan bagaimana Allah telah meninggikan langit tanpa tiang.
dan mempermudahkan manusia menggunakan cahaya dari matahari. Di sini penjelasan itu ditambah lagi. Yang penting dalam Al-Quran itu tidak ada pengulangan, pasti yang diulang itu penting dan ditambah lagi penjelasannya. Kemudian yang terakhir dijelaskan bagaimana rekayasa orang kafir untuk menipu Allah dan menipu kaum muslimin. Di sini disebut berbagai contoh yang contohnya tidak disebutkan dalam surat Ar-Ra'du sebelum itu. Jadi keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain banyak, sampai 6 poin yang telah kita tentukan atau kita bacakan tadi. Hadirin hadirat yang berbahagia, kenapa surat ini diberi nama dengan surat Ibrahim? Surat ini diberi nama dengan surat Ibrahim karena dalam ayat 35 dari surat ini dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan tanah haram Mekah sebagai tanah yang aman dan tidak ada patung lagi. Ini yang didoakan. Patung banyak sekali di Mekah, patung banyak sekali di berbagai tempat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar patung itu dipindahkan dari Mekah. Dan sekarang kita tanya kepada orang-orang yang baru pulang dari umrah atau yang akan pulang dari haji, apakah di Masjidil Haram ada patung? Pasti dijawab tidak ada. Ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ingat ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah kami dan keturunan kami untuk menyembah patung. Doa itu terkabul. Di Mekah tidak ada lagi patung. Di Mekah tidak ada lagi orang yang menyembah patung. Kemudian juga diceritakan bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim di saat dia kawin dengan Sarah. Dia sudah berumur 86 tahun tapi tidak punya keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim kawin dengan Hajar. Dari perkawinan dengan Hajar yang umurnya sudah, umur Nabi Ibrahim sudah 86 tahun, lahir seorang anak yang diberi nama dengan Ismail. Dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di sebuah wadi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi karena perintah itu dari Allah, Nabi Ibrahim menurutinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku telah menempatkan istri dan keturunanku di sebuah lembah
yang tandus mengikuti perintahmu. Setiap perintah Allah pasti ada faedahnya untuk kita. Kita ingat cerita ibunda Nabi Musa alaihi salam. Ketika melahirkan Nabi Musa, dia menyembunyikannya karena Firaun sudah memerintahkan setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Lahirlah Nabi Musa laki-laki, kalau dapat langsung dibunuh, disembunyikan. Lantas Allah menyatakan kepada Ummi Musa, ibu Nabi Musa, lemparkanlah anakmu ke dalam sungai Nil. Aneh, perintah Allah kadang-kadang kita pikirkan aneh, tapi ketahuilah apa yang diperintahkan oleh Allah itu ada faedahnya untuk manusia. Dilempar, ditaruh dalam sesuatu yang dapat menghanyutkan Nabi Musa. Akhirnya dia diperoleh oleh istri Firaun dan dia yang memeliharanya. Di perintah itu berguna kepada hamba Allah, dalam hal ini Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menempatkan keturunan dan istrinya di sebuah lembah yang tandus tanpa air, dia ikuti. Akhirnya muncullah air Zam-Zam. Para ulama mengatakan Zam-Zam itu berhenti. Dia keluar, mata air keluar, udah banyak, berhenti, disuruh berhenti. Zam-Zam, berhenti. Akhirnya air itu cukup untuk diminum dari dulu hingga sekarang. Dan saya kira tidak ada orang haji yang tidak pernah tidak membawa pulang air Zam-Zam, tidak ada. Ataupun pasti dia minum dengan sebanyak-banyaknya. Berapa juta orang minum, tapi toh tidak pernah kering. Beda dengan sumur yang ada di rumah-rumah kita. Kalau terlampau banyak kita gunakan, dia akan kering atau payau. Sementara air Zam-Zam tidak demikian. Itu semuanya terpulang kepada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung. Surat Ibrahim alaihi salam mengandung hal tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah, tentang keimanan kepada para rasul, tentang keimanan kepada hari hisab, hari kiamat, dan menjelaskan wa ta'rif bil ilahil haqq. Dia menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena banyak orang menganggap Tuhan, semua benda yang dianggap aneh dianggap Tuhan. Tidak. Tuhan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Sayalah Tuhan yang patut disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian menjelaskan tujuan dari diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Itu akan dijelaskan dalam surat Ibrahim ini. Kemudian apa tugas Nabi Muhammad diutus ke bumi ini? Dia mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur, dari yang zulumat, kesesatan itu banyak. Sementara an-nur itu satu, yang benar itu satu, yang salah itu banyak. Zulumat dalam bentuk jamak, banyak. Menyembah matahari sesat, satu. Menyembah bulan sesat. Menyembah kayu besar sesat, banyak yang sesat. Tetapi yang
hak yang benar hanya satu, itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah yang lain. Kalau menyembah Allah saja kemudian menyembah Tuhan yang lain, itu sudah musyrik. Itu dijelaskan dalam ayat ini. Juga menjelaskan apa tujuan para rasul diturunkan ke dunia ini. Apakah kalau sudah diturunkan Nabi Adam, perlu diturunkan Nabi Idris, perlu diturunkan Nabi Nuh, perlu. Apa perbedaan ibadah dan apa kesamaan mereka? Itu akan dijelaskan dalam surat yang mulia ini. Kemudian dijelaskan juga apa kelebihan-kelebihan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sanggup menahan diri tidak makan yang haram, tentu kita akan hidup bahagia di dunia ini, walaupun keadaan kita miskin dibandingkan dengan orang lain. Tapi kebahagiaan itu bukan karena miskin dan bukan karena kaya. Berapa banyak orang yang kaya, hartanya banyak, tapi dia tidak bahagia. Berapa banyak orang miskin hanya punya kecukupan hidup, dia ada apa dibutuhkan, tidak ada yang dia inginkan. Kalau dia inginkan, ingin pesawat terbang, satu orang satu, bisa terbang sekarang kemana saja, tidak perlu itu. Hanya ada apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan untuk kehidupan di dunia yang fana ini. Kemudian dalam surat Ibrahim ini juga ada al-wa'du dan wa'id. Wa'du, janji baik, janji kalau orang yang melaksanakan ibadah, orang melaksanakan puasa kerana iman dan mengharap pahala Allah, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu janji. Siapa orang berpuasa kerana keimanan, bukan kerana memperlihatkan kepada orang agar dipilih menjadi anggota, menjadi ini, menjadi itu, tidak. Ihtisaban, mengharap pahala, tidak lain diampuni segala dosanya. Maka kalau seseorang yang sudah berbuat dosa, jangan putus asa. Pintu taubat masih dibuka, asal kita tidak mempermain-mainkan Allah. Hari ini kita buat kesalahan, kita bertaubat. Besok buat lagi kesalahan, bertaubat. Itu sudah mempermain-mainkan Allah. Kalau kita berbuat dosa, kita menyesal, tidak akan mengulang lagi, insya-Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Al-wa'id, janji jelek, janji yang membuat kita binasa. Kalau ini kamu buat, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka, dan dalam neraka itu banyak siksaan, dan kamu tinggal di dalamnya selama-lamanya. Kesalahan yang kita buat ada batasnya, tapi balasannya tanpa batas. Karenanya hati-hati hidup di dunia ini. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Rasul diutus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kaumnya, agar kaum itu dapat memahami apa inti daripada risalah yang dibawa oleh para rasul itu. Selanjutnya dijelaskan bahawa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pernah mendapat ejekan dari kaumnya. Maka kalau Rasulullah SAW mendapat ejekan dari kaum Quraisy, tidak perlu sedih, kerana itulah yang diderita oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sebagai yang mencoba-coba untuk berdakwah, sering dicemoohkan oleh sementara orang. Apa itu disampaikan itu? Masalah salat saja, masalah azab saja, masalah zakat, masalah, sementara yang lain tidak ada. Saya kira masalah salat penting. Kalau salat kita tidak bagus, tidak betul, ibadah lain belum tentu betul.
Karenanya ibadah itu harus kita buat dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Di antaranya tahu rukun syarat daripada salat. Kemudian bagaimana kaum Nabi Nuh menghina Nabi Nuh, kaum Samud menghina Rasulnya yang dikirim kepadanya, sama dengan Nabi Muhammad bagaimana dihina oleh kaum Quraisy. Jadi para rasul akan menghadapi hal-hal yang serupa, tapi mereka tidak pernah menyerah. Kita juga sebagai pengikut rasul tidak pernah menyerah kalau kita memperoleh ejekan-ejekan dari sementara orang. Kita tetap optimis, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.